Sampai detik ini saya sebagai tua tidak pernah melihat kuburan kera. Tapi kenyataannya kera itu kalau mati tua tidak ada pernah kelihatan tempurung naik. Om Swastiastu. Selamat datang di Desa Sangeh. Saya Ida Bagus Sunarta sebagai Pendesa Adat Sangeh akan sedikit menceritakan tentang sejarah daripada hutan Sangeh yang sekarang menjadi objek wisata nasional maupun internasional. Jadi sejarah hutan Sangeh itu sudah ada semenjak abad ke-8 atau ke-9 sebelum Masehi. Tapi pariwisata yang ada di Sangeh itu kira-kira baru mulai didatangi oleh wisatawan asing maupun domestik sekitar tahun 70-an. Kami sebagai Pendesa Adat Sangeh tetap mempertahankan dan melestarikan daripada hutan Sangeh. Bukan hutan saja, karena di hutan Sangeh ada fauna yang menghuni hutan Sangeh sampai hari ini adalah segerombolan kera suci. Jadi kera suci itu tetap dilestarikan di Desa Sangeh ini. Ada beberapa keunikan yang ada di Desa Sangeh ini, yaitu satu, kita tetap lestarikan daripada hutan yang ada di Sangeh yang namanya hutan pala. Hutan pala yang artinya adalah hutan adalah pohon dan pala adalah karma, jadi hutan karma. Jadi banyak orang datang ke sini sambil sembahyang melihat keadaan daripada hutan pala ini, karena satu-satunya hutan pala ini adalah satu jenis pohon, tidak ada pohon lain yang tumbuh di hutan pala Sangeh ini. Oleh karena itu kami di Desa Sangeh ini khususnya, karena hutan pala itu adalah sebagai pohon penghasil air, jadi di sekitar hutan Sangeh itu banyak terdapat adalah sumber-sumber air suci yang banyak ada di Desa Sangeh. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat Sangeh dan saya selaku Pendesa Adat Sangeh tetap melestarikan apa yang sudah dipertahankan oleh leluhur saya dari dulu, dan kebetulan saya perkenalkan, saya mengajak orang suci yang menjadi pemangku atau yang selalu membantu seandainya ada masyarakat yang mau sembahyang. Nah, beliau ini adalah sebagai pemangku Pura Bukit Sari. Di dalam hutan itu ada pura besar, ada 3 pura, yaitu Bukit Sari Sangeh, Pura Bukit Sari, Pura Melanting, dan Pura Tirta. Nah, ketiga-tiganya ini tetap kita sucikan dan lestarikan daripada pura itu. Dan monyet itu juga tetap kita pertahankan dan sucikan di hutan Sangeh ini. Monyet ada di Sangeh ini kira-kira ada lebih daripada 1000 ekor yang dibagi daripada 3 grup barat, grup tengah, dan grup timur. Nah, itu situasinya memang dari masa ke masa itu tetap dia bergerombolan. Masing-masing kera itu punya dia wilayah kekuasaan.
Itulah keunikan daripada kera yang ada di hutan Sangeh ini. Oleh karena itu, jadi saya sebagai Bendesa dan masyarakat Sangeh ini tetap melestarikan daripada kera ini, tetap kita pertahankan daripada habitat beliau. Tapi ada berapa keunikan daripada kera Sangeh ini. Satu, seandainya ada salah satu keluarga kera ini meninggal, sampai detik ini masyarakat Sangeh itu belum tahu di mana dikuburkan. Seandainya kera yang lewat di jalan yang ditabrak oleh kendaraan itu harus dia melakukan suatu upacara peneduhan namanya. Jadi yang menabrak itu harus mengganti daripada atma kera itu dengan seekor itik putih yang harus disembahyangkan di pura itu, mengganti daripada kera yang meninggal itu. Itu keunikan. Seandainya terjadi kecelakaan kera ini, kemungkinan kalau dia tidak tahu tentang prosedur daripada kematian kera itu, dia akan tetap malamnya kadang-kadang kalau setelah nabrak itu dia mimpi yang buruk, dikejar-kejar oleh kera, kadang-kadang dia dicari oleh kera, dan segera dia harus melakukan daripada pengganti daripada kera yang mati itu gitu. Mungkin dalam berkendara itu dia kadang-kadang harus, kalau lewat ke Sangeh harus super hati-hati biar tidak sampai menabrak kera itu. Kenapa? Jangankan nabrak, ngomong aja salah di dalam hutan Sangeh itu akan kita harus meminta maaf kepada penguasa hutan. Kalau kera yang mati tua, sampai detik ini saya sebagai Bendesa sudah tua, tidak pernah melihat kuburan kera. Tapi kenyataannya kera itu kalau mati tua, tidak ada pernah kelihatan tempurungnya. Nah, itulah keunikan kera yang ada di Sangeh itu. Nanti biar dijelaskan sedikit oleh ini saya punya bapak sebagai orang suci di hutan kera itu, biar bisa memberikan informasi yang pas untuk keadaan daripada kera seandainya ada kera yang meninggal karena umur, tidak karena kecelakaan itu. Nanti biar bisa dijelaskan bagi yang di bos. Yeah. Kalau kera yang tua itu tidak pernah ada, kalau sekarang masih hidup, besoknya hilang begitu. Kalau sudah waktunya penguburan, dia hilang besoknya. Ada kawan kera yang ngubur mungkin ya. Ya. Nah, menurut pemangku pemangku Pura Pucak Sari mengatakan seandainya ada kera yang meninggal karena umur, itu biasanya dikubur katanya oleh segerombolan kera dan tempatnya pun ada di sana. Kalau sekarang Ya. begitu juga. Kalau mati tabrakan, kalau petugasnya menguburkan, diikuti sama keranya semua. Jadi uniknya Habis juga ya. kan, dia lagi kembali suang-suang. Jadi begini, jadi setiap ada kematian kera di Sangeh itu tetap kera itu ikut segerombolan keluarga yang meninggal itu ikut juga menyaksikan daripada penguburan, walaupun sudah tua dan kecelakaan. Kecelakaan pun kalau misalnya diambil dari tempat kecelakaan TKP itu,
akan dikuburkan oleh petugas. Jadi kera ini mengikuti dari belakang gitu, seperti kayak gotong royong gitu melihat situasi keluarganya yang meninggal. Kalau yang dikubur itu kita kan tidak pernah bongkar gitu, tetap kita taruh di kuburan itu mungkin. Tapi kalau biasanya kalau sudah dikubur kan ditanam tuh kita tidak pernah buka itu kuburannya. Jadi mungkin kerangkanya ada dan tidaknya kita belum pernah membuka itu gitu. Tapi yang tua-tua ini sampai kerangkanya kita tidak pernah ketemu gitu. Yang mati tua khususnya itu sampai kerangkanya belum pernah kita temukan. Walaupun dibilang secara secara kasat mata, jadi orang-orang yang biasa itu sering ke sana tidak akan pernah melihat tulang belulang daripada kera itu. Memang secara artinya alam, memang kuburan itu ada gitu. Ada pohon beringin yang besar, dan katanya menurut pemangku, memang katanya dikuburkan di bawah pohon beringin itu. Gitu. Nah, kalau misalnya salah satu kera yang ada di Sangeh melakukan kesalahan terhadap manusia, itu biasanya dia bisa diserang oleh keluarga kera itu, gerombolan kera itu, pasukan kera itu, dan dia dipecat daripada pasukan gerombolan itu. Dia bisa mati karena berperang, bisa dia jatuh, bisa hilang dia gitu seketika. Nah, itu keunikan daripada kera yang ada di sana. Nah, untuk kejadian yang satu lagi, ini lebih unik lagi. Seandainya kera ini melahirkan anak, nah terjadi kematian daripada anak kera itu adalah kera itu tetap merangkul anaknya sampai habis gitu. Kadang-kadang makan pun dia tidak pernah hiraukan gitu. Tetap dia adalah lebih sayang daripada anaknya gitu. Sampai tulang belulangnya itu habis. Ke sana ke sini diajak, tidur kemanapun diajak. Itu rasa sayang kera itu kepada anaknya itu luar biasa. Itu luar biasa, saya kagum sekali dengan kera itu. Kenapa? Karena sampai dia tidak menghiraukan makan gitu. Karena dia saking sayangnya dengan anak yang meninggal ini.